Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Teman-teman sekalian yang insyaallah dirahmati Allah, hari ini kita mengkaji sedikit tentang tips agar kita tidak galau di masa yang akan datang. Nah, khusus bagi milenial nih, kadang kita berpikir atau merisaukan atau menggalaukan nanti ke depannya itu saya mau kuliah di mana, nanti saya mau kerja di mana, nanti jodoh saya siapa. Itu kadang tuh digalaukan sama anak-anak muda. Nah, olehnya itu insya Allah sedikit saya memberikan tips agar kegalauan itu dirubah menjadi optimisme. Nah, tolong disimak. Bismillah, semoga bermanfaat. Teman-teman sekalian, waktu itu dibagi tiga. Ada yang masa lalu, ada yang masa sekarang, dan ada yang masa yang akan datang. Namun kadang kita tidak menikmati hal yang sekarang disebabkan karena masa yang lalu, atau kita kepikiran di masa yang akan datang. Nah, tapi ketahuilah bahwa segala yang ada di bumi ini, segala yang terjadi di dunia ini tidak lain merupakan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala hati dibolak-balikkan oleh Allah. Semua makhluk dikuasai oleh Allah. Jadi Allah yang menguasai segalanya, termasuk masa yang akan datang. Allah yang menguasai. Jadi minta kepada Allah. Oh, Allah tahu masa depan kita, apa yang akan terjadi kepada kita, Allah tahu. Olehnya itu fokus kita bukan menggalaukan masa yang akan datang, tapi fokus kita bagaimana agar Allah mencintai kita, bagaimana agar Allah menyukai kita. Itu aja. Ketika Allah suka kepada kita, nanti Allah akan berikan takdir terbaik, tempat kuliah terbaik, pekerjaan terbaik, jodoh terbaik, kalau kita disukai oleh Allah. Itu saja syaratnya. Maaf ya teman-teman, sedikit menceritakan saya itu waktu SMP SMA itu tidak kebayang bisa menjadi seorang mubalik. Itu tidak kebayang. Saya bukan terlahir dari keluarga ulama, bukan pondok, tidak. Tapi alhamdulillah jadi kalau Allah menghendaki. Di usia yang masih relatif muda, saya telah memberikan ceramah kepada banyak jamaah yang usianya di atas saya, bahkan jauh, orang-orang tua saya. Itu semua biiznillah, dengan izin Allah. Jadi apa yang harus kita lakukan bukan lagi menggalaukan masa yang depan, masa akan datang, tapi bagaimana agar Allah menyukai kita. Itu saja. Nah, jawabannya bagaimana caranya agar Allah menyukai kita? Yang pertama, husnuzon, baik sangka kepada Allah. Baik sangka. Jadi jangan pernah mengecilkan kemampuan Allah. Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana indasani abdi fi, saya itu sesuai prasangkanya hamba saya. Jadi jangan mengecilkan atau jangan berburuk sangka kepada Allah. Ada orang ditanya, "Dek, nanti kamu masuk di fakultas kedokteran ya?" Terus dia jawab, bagaimana mungkin mau masuk di fakultas kedokteran? Saya dari keluarga sederhana, saya tidak mampu. Jangan mengecilkan kemampuan Allah. Kalau Allah menginginkan, gampang untuk orang lain dibukakan hatinya untuk bantu kamu, atau bahkan bisa melalui beasiswa. Berapa banyak orang yang berkuliah gratis tanpa biaya, teman-teman. Jadi jangan mengecilkan kemampuan Allah.
Kemudian yang lain ada ditanya, bagaimana mungkin saya mau dapat jodoh cantik, tampan, orang saya mukanya jelek. Jangan hina Allah. Menghina fisik itu berarti menghina ciptaan Allah. Gampang itu, kalau Allah mau dibolakkan hati si cewek, dibolakkan hati si cowok untuk menyukai kamu. Gampang itu. Jangan menghina ciptaan Allah. Kemudian contoh lain, misalnya ada orang ditanya, nanti umroh ya bu, haji ya bu, boro-boro haji, boro-boro umroh, makan tiap hari saja terbatas. Jangan mengecilkan kemampuan Allah. Kalau orang mau memanggil hambanya, kalau Allah mau memanggil hambanya itu gampang. Berapa banyak jamaah yang naik umroh, yang haji itu bukan dari biayanya sendiri. Banyak. Ada orang yang umroh itu dibiayai sama perusahaannya, dibiayai sama kantornya, sama pimpinannya. Ada yang dibiayai sama mertuanya, sama menantunya. Banyak pak orang yang pergi umroh bukan biayanya sendiri, banyak. Jadi jangan pernah mengecilkan kemampuan Allah. Itu yang pertama teman-teman. Jadi kalau agar tidak galau di masa yang depan, masa akan datang, maka berbaik sangka kepada Allah. Terus yang kedua adalah tawakal. Bertawakal kepada Allah. Setelah kita berbaik sangka kepada Allah, tugas yang kedua adalah tawakal. Tawakal itu di dalamnya ada doa, ada ikhtiar, ada doa, ada usaha. Jadi tawakal itu ada yang bilang tawakal itu kan pasrah kepada Allah. Duduk saja di rumah, duduk cantik saja di rumah, pasrahkan kepada Allah. Bukan itu tawakal. Tawakal itu kita sudah melakukan minta doa kepada Allah. Kita sholat 5 kali sehari semalam, ditambah tahajudnya, ditambah duhanya. Setelah itu kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Kita berjihad dengan sungguh-sungguh. Kita menggunakan sumber daya manusia terbaik, manajemen terbaik. Hasil daripada itu, wa ala rabbihim yatawakkalun. Setelah itu kita tawakal, serahkan kepada Allah. Itu tawakal, Pak. Itu namanya tawakal, teman-teman. Jadi tawakal ini ada namanya dalam doa ditambah dengan usaha. Itu tawakal, serahkan kepada Allah. Contoh, kita misalnya contoh ya, kita berpasrah kepada Google Maps. Meskipun Google Maps itu ciptaan Allah ya, kita mau cari alamat. Kalau kita lihat Google Maps, maka kita akan dibimbing oleh Google Maps untuk mencapai alamat tersebut. Tapi kalau tidak pakai Google Maps, susah. Nah, ataupun contoh lain, kita mau pergi ke puncak, melewati hutan yang belantara. Kalau kita pergi ke puncak, masuk terobos hutan, itu kan susah mau sampai ke puncak. Tapi kalau kita mau pergi ke puncak melewati hutan, sebelum itu kita minta dulu petunjuk kepada yang penjaga hutan. Kita minta dibimbing. Nanti penjaga hutannya membimbing tuh. Oh, nanti kamu belok kanan. Kalau mau nginap di rumah sini, kalau mau cari mata air di sini, buah-buahan di sini, nanti hindari jalan yang ini. Maka kita akan selamat karena sudah mendapatkan bimbingan. Begitulah orang yang bertawakal. Dia minta dibimbing dulu kepada Allah, doa dulu, setelah itu dia berjalan, dia bekerja, dia berjihad dengan sungguh-sungguh. Hasilnya akan diserahkan kepada Allah. Tawakal. Seperti kita mau keluar rumah, kita membaca Bismillah, tawakkaltu, dengan menyebut nama Allah. Tawakkaltu ala Allah, saya bertawakal kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya, upaya dan pertolongan selain hanya kepada Allah. Ini tawakal. Ya, jadi dahsyatnya teman-teman sekalian, setelah kita berbaik sangka kepada Allah, lanjut kita bertawakal. Nah, dalam perjalanannya nanti banyak ujian, cobaan yang kita temui. Ada kadang kita dihina orang,
kadang kita dianggap remeh orang, bahkan kadang kita dicaci maki orang, dihina orang, tidak masalah. Kuncinya sabar, sabar. Nanti di situ ada amalan, innallaha ma'as shabirin. Sungguhnya orang yang sabar disenangi Allah. Sabar saja. Nah, jadi tidak peduli itu kita mau disuka orang, kita mau dipuji orang, tidak peduli itu Pak. Tidak peduli itu teman-teman. Jangankan kita, Nabi saja yang akhlaknya sempurna, ibadahnya sempurna, toh masih ada orang yang tidak suka kepada beliau. Apalagi kita yang memang buruk akhlak kita sih. Ada yang bisa menjamin tidak akhlak kita? Tidak ada. Jangankan kita, Nabi saja yang sempurna, ada yang tidak menyukai beliau. Jadi tugas kita bukan agar disukai orang, tugas kita bagaimana agar disukai oleh Allah. Nanti Allah yang membolakkan hati orang tersebut untuk menyukai kita. Fokus saja pada amalan-amalan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ada amalan berbuat baik kepada orang, berbuat baik kepada orang. Ada amalan menyenangkan hati orang, senangkan hati orang. Ada amalan memberikan makan kepada orang yang fakir, berikan makan kepada orang yang fakir. Nanti dari situ lakukan saja amalan-amalan tersebut. Nanti Allah yang menilai kita, Allah yang menyukai kita. Kalau Allah yang menyukai kita, kita akan diberikan takdir terbaik hingga apa? Hingga kita bisa berhasil di dunia dan lebih di akhirat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.